Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia dan nikmat-Nya kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat wa'alfiat. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita semua selalu bahagia dalam dunia dan akhirat. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk kita semua. Saya di sini dengan bertujuan untuk melaksanakan tugas Ibu Hamda Siti Hamsana Fitriani MPD selaku dosen pada mata kuliah keterampilan menyimak. Topik yang akan kita bahas pada hari ini adalah ragam tujuan dan proses menyimak. Perkenalkan, nama saya Sugeng Riyadi, saya dari Prodi Bahasa Indonesia, kelas reguler A1. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke materinya. Yang pertama ada ragam menyimak. Ragam menyimak secara umum terbagi menjadi dua, yakni menyimak ekstensif dan menyimak intensif. Berdasarkan ragam menyimak, menurut Tarigan 1986 di antaranya, menyimak ekstensif, attentive listening adalah sejenis kegiatan menyimak mengenai hal-hal yang lebih umum dan lebih bebas terhadap suatu ujian. Tidak perlu di bawah bimbingan langsung dari seorang guru. Yang kedua ada jenis-jenis menyimak ekstensif. Jenis-jenis menyimak ekstensif dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, menyimak sosial. Menyimak sosial adalah kegiatan menyimak yang dilakukan oleh masyarakat dalam kehidupan sosial, di pasar, di jalan, dan sebagainya. Yang kedua, menyimak sekunder. Menyimak sekunder adalah kegiatan menyimak yang terjadi secara kebetulan saat kita sedang melakukan aktivitas lain. Yang ketiga ada jenis-jenis menyimak intensif. Jenis-jenis menyimak intensif terbagi menjadi 7, yaitu yang pertama ada menyimak kritis. Menyimak kritis adalah sejenis kegiatan menyimak untuk mencari kesalahan atau kekeliruan, bahkan juga butir-butir yang benar dan baik. Yang kedua, ada menyimak konsentratif. Menyimak konsentratif adalah kegiatan menyimak yang dilakukan dengan penuh perhatian untuk memperoleh pemahaman yang baik. Yang ketiga, ada menyimak kreatif. Menyimak kreatif adalah suatu proses mendengar secara aktif dengan memahami atau mengerti isi pesan yang disampaikan. Yang keempat, menyimak eksploratif. Menyimak eksploratif sama dengan menyimak menyelidik. Yang kelima, menyimak interogatif. Menyimak interogatif adalah sejenis kegiatan menyimak intensif yang menuntut lebih banyak konsentrasi dan seleksi. Yang keenam, menyimak selektif. Menyimak selektif adalah menyimak secara cerdas dan cermat aneka ragam ciri-ciri bahasa yang berurutan, nada suara, bunyi-bunyi asing, bunyi-bunyi yang bersamaan, kata dan frase, serta bentuk-bentuk ketatabahasaan. Yang ketujuh, ada menyimak estetik. Menyimak estetik merupakan ragam menyimak yang cocok diterapkan dalam menilai suatu pembacaan suatu puisi. Yang keempat ada tujuan menyimak. Tujuan menyimak pada umumnya, menyimak memiliki tujuan yaitu untuk mendapatkan suatu tujuan yang sesuai dengan apa yang sudah direncanakan sebelumnya, dengan menggunakan teknik menyimak yang sebelumnya telah ditentukan terlebih dahulu. Namun pada umumnya, menyimak merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh informasi dari bahan simakan. Hal itu selaras dengan beberapa pemikiran yang mendasari kesimpulan tujuan menyimak yang hendak diperoleh. Secara umum, tujuan menyimak adalah memperoleh pengalaman dan pengetahuan. Sedangkan secara khususnya, tujuan menyimak adalah yang pertama, untuk memperoleh informasi. Yang kedua, untuk menganalisis fakta. Yang ketiga, untuk mendapatkan inspirasi. Yang keempat, untuk mendapatkan hiburan. Yang kelima, untuk memperbaiki kemampuan berbicara. Dan yang keenam, untuk membentuk kepribadian.
Yang kelima, ada proses menyimak. Logan dan Loban dalam Henry Guntur Tarigan 2008-63 menyatakan bahwa menyimak adalah suatu kegiatan yang merupakan suatu proses. Dalam proses menyimak pun terdapat tahap-tahap antara lain. Yang pertama, ada tahap mendengar. Yang kedua, ada tahap memahami. Yang ketiga, ada tahap menginterpretasi. Yang keempat, ada tahap mengevaluasi. Yang kelima, ada tahap menanggapi. Tahap ini merupakan tahap terakhir dalam kegiatan menyimak. Penyimak menyambut, mencamkan, dan menyerap serta menerima gagasan atau ide yang dikemukakan oleh pembicara dalam ujaran atau pembicaraannya. Yang kelima, ada faktor-faktor mempengaruhi menyimak. Henry Guntur Tarigan membagi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kegiatan menyimak menjadi 8, antara lain, yaitu yang pertama ada faktor fisik, yang kedua ada faktor psikologis, yang ketiga ada faktor pengalaman, yang keempat ada faktor sikap, yang kelima ada faktor motivasi, yang keenam ada faktor jenis kelamin. Dari beberapa penelitian, beberapa pakar menarik kesimpulan bahwa pria dan wanita pada umumnya mempunyai perhatian yang berbeda, dan cara mereka memusatkan perhatian pada sesuatu pun berbeda pula. Pria lebih cenderung objektif, aktif, keras hati, analisis, rasional, tidak mau mundur, netral, intrusif, berdikari, swasembada, dan menguasai emosi. Sedangkan wanita cenderung subjektif, pasif, simpatik, difusif, sensitif, mudah terpengaruh, cenderung memihak, mudah mengalah, reseptif, bergantung, dan emosional. Baiklah, saya akhiri presentasi saya pada hari ini. Saya mohon maaf apabila ada salah kata yang didengar dan apabila video saya kurang memuaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kepada Ibu Hamda Siti Hamsana Fitriani MPD.